sedimentasi, dia satu satu paket. Nah, di sini, kemudian biasanya ditambahkan juga proses filtrasi. Proses filtrasi ya. Kemudian kita penghilangan mikroba karena mau diminum manusia atau menjadi air sanitasi, itu dia ditambahkan seperti semacam apa, chemical yang mengandung fluoride. Kalau dulu orang pakai klorin, nah bisa juga pakai kalau air pump ya, kalau air pump itu kan biasanya suka bau-bau kaporit gitu ya. Selama dia ambang batasnya sesuai dengan yang ditargetkan oleh Kemenkes, boleh gitu ya. Nah, kemudian menjadi, penyimpanan gitu ya, penyimpanan terus digunakan untuk minum, tapi nggak boleh langsung diminum, tetap harus apa namanya, tetap harus dimasak, kira-kira begitu. Ini umumnya. Semua kelas sudah pernah nggak saya, apa namanya, putarkan video ini? Ada yang kelas yang belum? Coba dilihat, baik-baik. Kalau sudah nggak perlu saya putarkan lagi gitu ya. Saya khawatir ada kelas yang terlewat gitu. Izin Ibu, Kamis sore belum. Belum ya? Kamis sore kayaknya. Nah iya, seingat saya tuh belum gitu ya. Oke, saya putarkan sedikit ya. Jadi intinya kalau air sanitasi itu sama seperti air yang dikelola oleh PDAM atau air yang dikelola oleh KTI kalau kita ya, KTI. Oke, kita ini kan dulu ya, sebelum kita masuk ke air boiler dan kita membahas membran. Saya takutnya itu saya terlewat gitu, ada satu kelas kalau nggak salah hari Kamis ya, mungkin hari Kamis tuh yang memang kayaknya itu belum dapat materi ini. Nah, kalau kalian menyimak video, selama dia melihat gambar, ada keterangannya, itu dibikin blok diagramnya di catatan kalian. Jadi kalian tahu ya, seperti apa gitu. Ke layar penuh nih. Belum terlihat, Prof. Kelihatan nggak? Eh, udah kelihatan di layar kalian? Aduh, lupa nge-share lagi. Ntar, ntar. Terus. Ya kalau muter video lupa lagi. Ya keluar ya. Mana nih? Oh, yang ini lagi. Tonton. Proses pengolahan window ya. Oke.
Sesi. Oke, sudah ditulis ya. Paling gampang adalah penampungan, kemudian koagulasi, flokulasi, sedimentasi, kemudian filtrasi ya, pengendapan, selanjutnya disinfeksi. Nah itu, jadi kalau perlu digambarkan, kalau di ujian kalian diminta gambarkan seperti tadi dan dijelaskan, gitu ya. Nah, yang berikutnya bisa juga ini bagus untuk dilihat ya sebelum kita masuk ke membrannya. Cimori terbuat dari susu dan dengan bakteri baik yang jagain mulai dari free Elementor Pro, free domain access, free optimasi website sampai free bantuan migrasi. This is a very basic overview of the water treatment process. Customers always need water, but rainfall is seasonal and increasingly unpredictable. So we often use storage reservoirs to make sure there's always a supply for treatment. By passing water through mesh screens, we remove sticks, water weeds and other large foreign objects. The air takes some odours and gas from the water and allows some dissolved metal salts to separate to be filtered out. We add air by cascading the water down a tower, spraying it into the air or bubbling air through it. At this stage, there are still some suspended in the water, along with colour and bacteria. We add a precisely controlled amount of a coagulant like ferric or aluminium sulfate. This reacts with the material in water, making it all stick together to form what's known as floc. To make this flocculation happen, water and the coagulant have to be mixed together very quickly and thoroughly in a special device called a flash mixer. Next comes the clarification process. The floc forms itself into sludge and is separated in a specially designed tank called a clarifier. This sludge layer is called the sludge blanket. To control the blanket, sludge is periodically drained off, concentrated and removed for safe disposal. Particles filtered out on the RGF, the rapid gravity filter, are removed by backwashing. The water now needs filtration to get rid of any remaining particles. Water is filtered slowly through very fine sand or sand-like material.
For some river waters, we use ozone gas injection as a treatment stage. This can work in conjunction with GAC, or granular activated carbon treatment, where the water is filtered through carbon granules to take out any undesirable traces of largely natural organic materials. The carbon in these filters is removed and regenerated by heat, so it can be used again. Now the water's filtered and thoroughly cleaned, it's disinfected to make sure no harmful bacteria remain. A small, controlled amount of chlorine is the most effective method and provides essential customer protection. This method is used across most of the world. The chlorine has to stay in contact with the water for a period of time for effective disinfection. Last but not least, adjustments are made to the pH levels of the water during the treatment process so that it's neither too acid or alkaline. This helps pipework, fittings and the water itself. From the treatment works, water is fed into a huge mains pipe network, nearly 43,000 kilometres long, which forms a grid around the region. This grid is then accessed directly to your home, and when you turn your tap on, it's available to you. Clean, safe drinking water. Oke. Terus satu lagi ya. Tadi ini ya. Nah, ini yang air minum di luar negeri. Welcome to a tour of Winnipeg's drinking water supply and treatment system. We use leading-edge technology to treat the water as it passes through many stages, including coagulation, flocculation, dissolved air flotation, filtration, and 3 types of disinfection. Our system protects public health by virtually eliminating the risk of waterborne disease and reducing the level of harmful disinfection byproducts. It also improves the taste, odor, and appearance of our tap water. Shoal Lake has been our source of water since Recording in progress. It's located 136 kilometers from Winnipeg at the Manitoba-Ontario border and is approximately 92 meters higher than Winnipeg. Water flows downhill from Shoal Lake through an aqueduct into 4 large outdoor reservoirs next to the treatment plant. The aqueduct is a large concrete pipe that carries up to 386 million liters of water per day to the reservoirs. The reservoirs hold up to 1.8 billion liters of water, which on average is enough to supply Winnipeg for about 30 days. Water flows from the reservoirs through 2 large pipes into powerful pumps that move the water into the plant for treatment. This $300 million state-of-the-art facility features a highly automated system that monitors and controls a wide variety of instruments, mechanical equipment, and electrical equipment, including 40 processors, 140 pumps, 2,300 valves, and 1,400 instruments. It can treat up to 400 million liters of water per day. In this first treatment step, we add sulfuric acid and ferric sulfate as the water flows into the plant. Sulfuric acid lowers the pH of the water and makes this stage of treatment more efficient. Ferric sulfate, a coagulant, causes the naturally occurring particles of organic material in the water to attract each other. The water enters flocculation basins where large mixers slowly stir the water, causing the particles to collide and stick together, creating large clumps. Now that large clumps have been formed in the water, the next treatment step is to remove them. We do this in dissolved air flotation tanks. We inject a stream of water supersaturated with air into the flocculated water, which is flowing into the bottom of the tanks. Tiny air bubbles are released into the water and carry the clumps to the top of the tanks. Skimmers remove the floating clumps from the surface of the water. The clumps are pumped into an area for further processing.
the treated water is collected from the bottom of the tanks. The water flows from the dissolved air flotation tanks to chambers where ozone is added. This step, called ozonation, does three things. It provides the first level of disinfect by destroying most of the harmful bacteria. It improves the filter performance in the next treatment stage, and it improves the taste and odor of the water. We make ozone by applying electricity to liquid oxygen. At the end of the ozone chambers, we add sodium bisulfite to the ozonated water to remove any leftover ozone. The water now flows into filter tanks containing biologically activated carbon. The filters remove any remaining small particles in the water, including parasites. Good bacteria growing on the filters remove some of the remaining dissolved organic material. This reduces the level of disinfection byproducts in the water. We clean the filters regularly by pumping air and water backwards through them. The backwashed water is pumped to an area for additional processing. The filtered water flows into the chlorine contact chamber for a second round of disinfection. We add chlorine to kill viruses and bacteria such as E. coli that might be in the water. Chlorine is the most widely used drinking water disinfectant in North America and has been used for more than 100 years. We then add sodium hydroxide to bring back the pH of the water close to the original level. The water flows from the chlorine contact chamber into an underground reservoir called the clear well. We disinfect the water once again using ultraviolet or UV light. We pump the water through 6 stainless steel chambers, each containing 9 ultraviolet lamps. The lamps are similar to fluorescent bulbs. With only seconds of exposure, the UV light rays penetrate any remaining parasites, such as Cryptosporidium or Giardia. The UV light renders these parasites harmless. After UV disinfection, the water flows into 2 large pipes where we add fluoride to help prevent tooth decay. We also add orthophosphate to form a protective coating inside water pipes. This coating helps reduce corrosion that may add lead to tap water. The 2 large pipes carry the treated water to our 3 reservoirs and pumping stations in the city. We add chlorine again as the water is pumped into the distribution system to ensure that the water remains disinfected until it reaches your tap. The final stage of treatment is to deal with the materials removed from the water by the water treatment process. The backwashed water from the filters is allowed to stand until the solid materials settle. We then send the clean water back to the beginning of the treatment process. We pump the settled out material from the filters and the clumps of particles from the dissolved air flotation process to outdoor settling ponds next to the treatment plant. The pond contents go through the natural freeze-thaw cycles, which separate the liquid and the solids. We pump the liquid into Winnipeg's sewer system for wastewater treatment and take the solids to the landfill for disposal. We test our water each step of the way, from Shoal Lake to your tap. Our testing program includes more than 150 different tests at more than 130 different locations throughout the year. Because water quality is so important, we do more testing than the provincial government requires. Our certified professional team is dedicated to ensuring our community enjoys safe, high-quality drinking water that meets provincial regulatory requirements and falls well within Health Canada guidelines. We hope you've enjoyed this graphic tour of our drinking water supply and treatment system. Oke, sudah ya. Nah, itu tadi lebih lengkap. Dia air sanitasi, tetapi kita lihat ya, dia mematikan organik matter, misalnya alga gitu ya. Pertama kali kan dia pakai asam sulfat, kemudian apa ya tadi yang sulfat juga gitu ya. Kemudian dia sampai ada ozonnya. Nah, itu termasuk ozon juga untuk saat ini termasuk teknologi terbaru ya untuk menghilangkan kontaminan sekaligus mengoksidasi kalau misalnya ada apa namanya senyawa-senyawa yang menjadi kontaminan di dalam air itu ya. Jadi ada ozon, ada membran, itu kedua yang sekarang menjadi andalan untuk penyiapan air proses. Nah, sekarang kita kembali ke materinya.
Jadi kalian harus membedakan ya, kapan air proses itu jadi sama-sama air proses yang ada diproduksi di utilitas ya, tahu bedanya apa air, proses untuk sanitasi dan umum, ada air proses yang masuk ke dalam reaktor, ada air pendingin, kemudian ada lagi air untuk pembuatan steam, dan itu beda-beda speknya. Goal dari mata kuliah ini kalian paham tentang itu gitu ya, pengolahannya. Nah, kalau yang tadi karena untuk air minum, nah desinfektannya cukup banyak setelah ditambahkan flokulan, sedimentasi, kemudian dia juga ada activated carbon gitu ya, kemudian ada juga penambahan penghilangan, mikroba ya, termasuk klorin sama senyawa apa tadi satu lagi ya. Kemudian berikutnya ada UV, kan ada yang chamber-chamber tadi terus dia berkelip-kelip, nah itu UV. Karena, mikroba itu benar-benar harus hilang. Nah, kalau yang terakhir tadi, sebenarnya itu air itu sudah satu kota orang bisa minum langsung dari keran ya, memang penghilangannya, penghilangan mikrobanya jadi, cukup, intens gitu ya, karena memang benar-benar sudah tidak ada, mikroba. Jadi kalaupun nggak dimasak sudah aman lah kira-kira begitu ya. Jadi memang kebanyakan kalau di satu area jadi saya pernah KP di area, PT Kaltek Pasifik Indonesia kalau saat ini Chevron itu sama, di lapangan minyaknya itu semua ya, kita kalau kehausan tinggal puter keran kita minum. Ya sama kayak di airport lah ya, kalau sekarang di airport kan, sudah banyak ya, yang tinggal puter saya nggak tahu ya kalau di airport airport kita apa sudah ada ya, kalau di Singapura yang saya tahu, di Eropa, Jepang, beberapa negara termasuk di Incheon ya, di Korea, itu sudah ada, gitu. Nah, intinya sama proses itu untuk sanitasi. Kalau untuk air, eee, campuran di dalam reaktor, dia setingkat, kurang, dibanding dengan penyediaan boiler, termasuk juga air pendingin. Nah, kalau misalnya tidak mau cleaning, perusahaannya sebenarnya air air pendingin sama air pembuatan steam itu speknya sama, gitu ya. Karena kalau dia tidak melalui membran biasanya tetap ada padatan-padatan yang, eee, bisa menyumbat gitu ya, menyumbat. Nah, kita yang paling tinggi speknya adalah penyiapan air boiler. Nah, air boiler itu sebenarnya untuk boiler itu air bisa dimasukkan ke dalam proses itu setelah, diuapkan, di boiler kemudian, eee, jadi steam dipakai, kemudian nanti steam dipakai, selesai dipakai misalnya di reaktor, eee, kalau dia tidak terkontaminasi, jadi ada analisis lab-nya, dia tetap dipakai terus-menerus, tapi suatu ketika memang air itu biasanya sudah terkontaminasi. Misalnya ya, pabrik itu bekerja shutdown itu tiap 3 bulan sekali. Nah, biasanya air di boiler itu dikeluarkan, kemudian boiler ini dibersihkan gitu ya. Biasanya dialirkan air, beplasing di sini, kemudian ditambah chemical, kemudian ini diturunkan gitu. Nah, penurunan air boiler yang, pembersihan itu, itulah namanya, air blow down water gitu ya, blow down water. Jadi kalau kemarin, kalian dengar ya mungkin MCCI meledak gitu ya, meledak tapi nggak tahu yang meledaknya reaktornya atau apa gitu ya. Saya lihat kabut asap gitu ya. Harusnya sih itu kalau uap air isinya merupakan air blow down ini, kalau uap air cepat sekali begitu dia di udara Cilegon, Cilegon panas gitu ya, dia kan bercampur langsung dengan udara. Tapi kalau asapnya putih ya rasa-rasanya sih itu partikulat. Cuma nggak tahu ya, klarifikasi dari pemerintah daerah lah. Kita percaya aja lah kira-kira begitu. Jadi kalau kalian nanti,
apa itu air blow down? Jangan nggak tahu ya, malu-maluin nanti. Jadi air blow down itu termasuk juga, kejadian di Chandra Asri yang kemarin sempat, bocor dan rilis ke lingkungan gitu ya, pipanya pecah, itu sama gitu ya. Kalau itu saya dapat info langsung dari direkturnya ya, karena waktu kejadian beliau sempat kontak saya. Nah, ini memang air blow down gitu ya, tapi karena blow down itu, mungkin ada kontaminasi dengan sisa-sisa hidrokarbon yang dari nafta karena di Chandra Asri ada cracking, nah mungkin ada kontaminasi itu gitu ya. Nah, air blow down adalah pada saat pembersihan, boiler setiap misalnya beberapa bulan sekali tergantung boiler ya, semakin bersih air, blow down itu jarang, dihasilkan kira-kira ya. Jadi semakin bersih air yang ada di dalam boiler itu masih terus-menerus bisa dipakai. Tapi kalau airnya itu tidak bersih, maka di sini akan terjadi cooling, scaling gitu ya. Nah, di sinilah yang harus dibersihkan. Nah, sekarang, kita fokus kepada, umpan boiler gitu ya. Kalau kita lihat mungkin juga sudah diberikan, oleh, Prof. Anton barangkali ya pada saat pembuatan steam. Tapi nggak apa-apa saya rasa saya mengulang, karena memang air yang ada di boiler itu masuknya pokok pembahasan kita untuk menyediakan airnya gitu ya. Tapi proses itu juga harus dipahami. Kita lihat di sini adalah tungku ya, tungku pembakaran, eee, ini biasanya batu bara di sini ya, kalau misalnya kita lihat pembangkit listrik seperti Indonesia Power, persis kayak begini nih bentuknya. Cuma dia besar sekali, kalau kita lewat nih kita cuma kayak semut aja di sini nih, kalau suatu saat kalian ke Indonesia Power ya, jadi di sini tungkunya. Nah, peralatan itu ya persis seperti ini gitu ya. Jadi ada, aliran-aliran ini, kemudian aliran masuk inletnya, kemudian sampai nanti steam-nya, kemudian ini kurangnya lagi, ada fly ash-nya. Jadi dari sini nanti keluar gasnya. Jadi dari gas combustion itu ya, dia keluar. Nah, itulah yang nanti, kita bersihkan kalau di pengolahan limbah udara sampai dia nanti kecerobok asap gitu ya. Nah, ini kira-kira bentuknya seperti ini. Eee, ini adalah speknya. Speknya baca dulu, ada hardness atau kesadahan atau kekermasan kalau diartikan dalam bahasa Indonesia. Speknya sudah sangat sedikit kecil gitu ya. Jadi hardness atau kesadahan dari air yang bisa masuk boiler itu harus lebih kecil dari 0,2 ppm. Semakin kecil semakin bagus, semakin mendekati 0 semakin bagus. Karena nanti, pembentukan, fouling atau scaling atau, kontaminan yang menyebabkan pengotoran di dalam boiler itu akan lebih kecil. Nah, kemudian ada lagi, caustic alkalinity, itu dia harus lebih kecil dari 15 ppm. Kalau bicara caustic itu harus diingat dengan sodium gitu ya, sodium atau natrium tuh. Nah, Na gitu ya, dia golongan A, 1A, 2A gitu ya yang ini. Pokoknya ada kalau di sistem periodik itu selain Na ada Ba gitu ya, ada, di bawahnya itu. Kemudian ini ada juga, soda alkalinity. Itu 0,45 ppm atau lebih kecil dari 1 ppm. Semakin kecil semakin bagus. Kemudian dia sudah free kalau misalnya, turbidity, jadi partikulat atau partikel, eee, padatan itu sudah tidak ada sama sekali. Turbidity-nya 0, sedimentasinya 0, organic matter-nya 0, oil-nya 0, lemaknya grease, juga 0 gitu ya. Ini speknya.
Nah, ini yang nanti kita buat, gimana caranya membuat ini, itu yang kita bahas. Nah, kalau teknologi konvensional untuk hanya pakai koagulan, flokulan, sampai yang biasa kita temukan karbon aktif misalnya, itu tidak bisa, sudah tidak bisa gitu ya, sudah tidak bisa menghasilkan, eee, apa namanya, air yang speknya seperti itu. Terakhir memang, eee, biasanya sudah pakai reverse osmosis dengan, Begini, bayar Rp60.000 apa per bulan namanya, untuk aplikasi ini. Lalu Rp54.000 dengan untuk susunan yang aplikasi sudah bulan. berlapis-lapis Lalu dan Rp150.000 ada untuk susunan aplikasi seri, ini. ada susunan Banyak lagi paralel. biaya untuk aplikasi. Pelan ini. Explain boiler feed water and give its specifications. Generally, boilers are used in industries to generate steam, Digambar. which in turn is used to generate power and heat. Thus, boiler is a device for generating steam. It consists of two main parts, furnace and boiler proper. Furnace provides heat by burning the fuel. And boiler proper is a device where water changes into steam due to heat. This steam or hot fluid is then recirculated out of the boiler to be used in various processes in heating applications. The water which is fed into the boiler is called the boiler feed water. These days, modern boilers require high-quality water to operate efficiently. But such water can never be obtained from any of the natural sources, as it contains certain impurities. The presence of impurities in the water makes it unfit for use in the boilers. So to make the water fit for use in boilers, it should be pre-treated using various techniques. Thus, we could say that boiler feed water is specially conditioned water which is fed into the boiler to generate steam or hot water. It is generated through a system of heat economy. Steam produced in the boiler is condensed after use and is returned as pure feed water called the return water. Then some fresh water or make-up water is added to this return water. It is this combination of return water and make-up water which is fed into the boiler. As the boiler feed water to generate steam. Note that boiler feed water depends upon the quality of the make-up water and the amount of condensate returned to the boiler. Sometimes we see that some impurities settle down at the bottom of the boiler after the steam is produced. We know that steam which escapes from the boiler normally contains liquid droplets and gases. So the remaining water at the bottom of the boiler might pick up all the foreign matter from the water that was converted to steam. This results in the accumulation of impurities at the bottom of the boiler. These impurities can be removed by discharging some water from the boiler to the drain. Such process of blowing the impurities from the boiler to the drain is called blowdown operation. In order to operate and maintain a boiler system efficiently, it is important to treat the boiler feed water properly. This is because when steam is produced, the dissolved solids become concentrated and form deposits inside the boiler. This leads to poor heat transfer and reduces the efficiency of the boiler. Also, the dissolved gas, such as oxygen and carbon dioxide, react with the metals in the boiler system, and this leads to boiler corrosion. Thus, to protect the boiler from such contaminants, the boiler feed water should be treated properly through external or internal treatment. Let us now discuss the specifications of boiler feed water. Before using the boiler feed water in the boiler, it should be made sure that it meets the following specifications. Its hardness should be below 0.2 parts per million. Its caustic alkalinity should be between 0.15 and 0.45 parts per million. Its soda alkalinity should be between 0.45 and 1 parts per million.
It should be free from turbidity and sediments. And it should be free from organic matter, oil and grease to avoid foaming. Note that in thermal power stations, feed water is usually stored, preheated and conditioned in the feed water tank and then forwarded into the boiler through the boiler feed water pump. Related terms are Oke ya, sudah disimak tadi. Nah, sudah paham pro-nya. Nah, kita pelajari menyiapkan airnya seperti apa. Nah, di dalam umpan boiler ini yang harus kita hilangkan. Parameter yang mempengaruhi kualitas air umpan boiler, yang pertama oksigen terlarut. Dia tidak boleh banyak. Nanti kita bahas nanti oksigen scavenger. Jadi ada chemical yang memang untuk mengurangi kandungan oksigen di dalam air itu. Kemudian kekeruhan, pH, kemudian kesadahan. Pokoknya yang tadi yang free tadi itu harus nggak boleh ada gitu, minyak, grease dan lain-lain gitu ya. Kemudian apalagi besi dan senyawa lainnya, pokoknya yang turbidity, TSS dan lain-lain itu 0 gitu ya. Nah, ini baku mutu air boiler standar. Tetapi ini pun kalau masih ada kontaminan-kontaminan ini, tetap ada kemungkinan akan terjadi scaling dan pooling atau pembentukan kerak atau pembentukan padatan ya yang ada di dalam boiler tadi maupun di dalam aliran-aliran pipanya gitu ya. Nah, yang terbaik memang ini sudah 0 gitu ya, sudah 0 atau mendekati 0 walaupun susah sekali sebenarnya. Tapi dengan teknologi membran reverse osmosis itu memungkinkan. Nah, ini kontrol yang ada di dalam boiler barangkali sekadar ini saja. Treatment yang ada di dalam penyiapan air boiler, yang pertama ada Izin maaf Prof, ya. dari share screen-nya mungkin belum di-share ya. Walah. Saya kalau berganti-ganti ini lupa ya. Jadi sampai mana tadi? Oke, ini dulu ya. Oksigen terlarut, kekeruhan, pH, kesadahan, dan logam. Ion logam, terutama ion besi gitu ya. Kemudian ini air baku mutu boiler. Tapi ini sebenarnya baku mutu ini tidak begitu baik, cuma acuan aja gitu ya. Tapi terakhir memang orang sudah menghilangkan semua kontaminan ini gitu ya. pH-nya mendekati 7 sudah ya. Kemudian conductivity-nya karena ini itu sebenarnya berbeda dengan limbah ya, karena ada yang mantau. Kalau ini tuh perusahaan sendiri, aduh kalau misalnya hanya ngolah seperti ini, ternyata cleaning-nya berat gitu ya, membersihkan boiler atau pipa-pipa yang dilakukan. Nah, biasanya memang ini sudah mendekati tadi itu ya, sudah free semua. Nah, ini kira-kira gambaran pada saat kita melakukan perawatan pada boiler, kita butuhkan chemical ya untuk merontokkan kira-kira gitu ya bahasa ininya, menghilangkan atau melepaskan atau merontokkan lah yang paling gampang ya. Itu tidak hanya dengan air black flushing dengan tekanan tinggi, tetapi harus ada tambahan. Nah, di sini letaknya kita menambahkan chemical yang dapat merontokkan kontaminan penyebab kerak dan lain-lain, kemudian menghambat korosi dan lain-lain yang ada di dalam boiler dan maupun di dalam pemipaan.
Nah, disitulah nanti kenapa waktu kita belajar pengolahan limbah kan ada tuh sumber air limbah, salah satunya dari utilitas. Nah, ini pada saat cleaning itu akan ada chemical di situ. Jadi kalau perusahaan, saya kalau nilai AMDAL kan begitu ya, perusahaan besar dia pakai suhu tinggi, ada pemanasan dan pendinginan, tapi dia nggak ada unit pengolahan limbah gitu ya. Itu saya galak tuh kalau itu. Jadi merasanya, "Oh, kami nggak ada limbahnya loh, dari ini aja kan, dari suhu aja udah kelihatan." Pada saat dia cleaning, dia menyuntikkan chemical, terus kalau nggak ada unit pengolahan limbah, chemical-nya itu kemana? Kan dia buang ke lingkungan, artinya dia kan mencemari, gitu ya. Nah, yang berikutnya ini, ada treatment untuk boiler itu, penjernihan air biasa, proses biasa, seperti yang tadi koagulan, flokulan, segala segala macam. Kemudian ditambah dengan kita menambahkan chemical untuk penghambat terbentuknya scaling atau kerak gitu ya. Kemudian kita, eee, tambahkan juga corrosion inhibitor. Nah, itu ada chemical-chemical-nya yang sudah dikembangkan beberapa perusahaan. Kadang-kadang mereka juga nggak mau publikasi ya chemical-nya itu apa isinya gitu ya. Kemudian tambahan, sama ya, kerak untuk korosi, kemudian kontrol pH, kemudian kontrol oksigen. Nah, oksigen scavenger ini. Kalau ini kan brand, ini namanya brand ya, brand. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu di isinya apa. Tapi normalnya ada chemical-nya itu yang dikembangkan orang. Tapi satu perusahaan dengan perusahaan lain tentu beda aktivitasnya, gitu ya. Jadi di dalam boiler kita perlu tahu water intake, tidak selamanya air itu di-make up terus. Biasanya dia selalu dipakai berulang-ulang, kalau dia sudah ada yang menguap baru di-make up. Kemudian koagulasi dan pengendapan kimia, koagulasi, flokulasi, sedimentasi itu sudah satu. Filtrasi dan ultrafiltrasi peralatannya ya. Kemudian ada lagi ion exchange. Kalau TDS-nya tinggi, ionnya harus dihilangkan, ion exchange. Nah, kalau masih ada alkalinya, ada Na, ada kalium, Na gitu ya, dan yang satu golongan 1A dan 2A itu termasuk alkali. Nah, itu dia perlu dilakukan dealkalisasi. Nah, itu biasanya ditambahkan chemical, kemudian presipitasi dia. Setelah presipitasi, diendapkan. Nah, baru terakhir dia masuk ke nanofiltrasi dan reverse osmosis. Terakhir, dia di deaerasi, menghilangkan oksigennya itu ya, atau di degasifikasi, baru kemudian didistribusi untuk masuk menjadi umpan boiler. Ya, kalau kalian lihat kan berbeda ya, tadi dengan air untuk sanitasi, air untuk pendingin, air untuk yang dicampurkan dengan di dalam bioreaktor, biasanya dia sudah hanya dimineralisasi dan yang tidak mengkontaminasi reaksi yang terjadi di reaktor. Tapi kalau untuk umpan boiler lengkap ya prosesnya. Nah, kita lihat nih. Kalau kita belajar mungkin yang hari Kamis belum dapat ya, karena kemarin ada satu materi sistem intake water gitu ya, belum dibahas, nanti kita tambahan biar lengkap, tapi nggak apa-apa lompat dulu mempelajari ini. Kalau make up water intake, ya ini prosesnya. Jadi kan air itu dipakai terus-menerus, tetapi ternyata jumlahnya itu ada yang menguap, ada yang hilang, atau ada yang pokoknya jumlahnya udah berkurang gitu ya. Atau dia terkontaminasi, dia dikeluarin. Nah, begitu dikeluarin, mungkin dikeluarin tidak semuanya, tapi dikeluarin misalnya separuh gitu ya. Kemudian kita make up itu kita masukkan air. Jadi bicara make up,
saya senyum juga ya, kok istilahnya make up gitu ya. Padahal make up yang kita ini cewek-cewek pakai, blush on, pakai itu kan make up juga ya. Nah, tapi kira-kira seperti ini. Kemudian, tetap ya ada proses koagulasi, flokkulasi, sedimentasi, itu jelas. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini, bagaimana koagulan itu bisa membuat ukuran, si kontaminan itu menjadi lebih besar. Kemudian diflokulasi, dia jatuh, kemudian membentuk slat seperti ini, airnya sudah bersih, gitu kira-kira ya. Jadi kalau bikin blok diagramnya tetap harus dibikin. Yang kedua, filtrasi dan ultrafiltrasi. Nah, kalau kita bicara filtrasi mungkin di kuliah, di praktikum ya, ada kan praktikum filtrasi, mungkin yang dapat modul itu, dia hanya ada media filter dengan, pori yang berbeda-beda. Nah, tapi ada lagi dari filtrasi ternyata bisa lewat gitu ya, turbidity, TSS itu masih bisa ada yang lewat. Nah, kita pakai ultrafiltrasi. Jadi ukuran pori filternya itu jauh lebih kecil daripada filtrasi biasa. Sehingga tadi ya, nih sering berguna untuk melakukan hal yang awal proses karena penghilangan padatan tersuspensi di bagian hulu dan dapat membantu melindungi membran dan resin penukar ion dari pengotor. Sebenarnya ultrafiltrasi itu sudah masuk membran, tapi baru membran dengan ukuran masih mikron gitu ya, eh, masih cukup besar. Jadi yang bisa dihilangkan pada proses ini itu adalah ukuran partikel kurang dari 1 mikron difiltrasi. Terus, nah, eh, contoh flow diagram untuk umpan boiler. Air intake dipompakan, ada palep pengatur. Nah, kemudian di sini nih ada pakai sand filter ya. Lebih lengkap lagi di sini ada koagulasi, flokulasi, sedimentasi. Nah, tetap di sini ya, dipakai double sand filter. Kemudian karbon aktif. Kemudian ada lagi cartridge filter. Nah, selanjutnya baru masuk dalam membran. Tapi tetap masih ada gitu ya, apa namanya, membran ini masuknya ke ultrafiltrasi tadi. Nah, kalau kita bicara ultrafiltrasi itu apa sih? Ukurannya bagaimana? Nah, lihatlah gambar itu. Penjelasan bacalah di sebelah kirinya gitu ya. Yang dinamakan ultrafiltrasi, kalau kemarin kita pakai filtrasi yang ada di kampus, mungkin masih masuk mikrofiltrasi. Tergantung dari berapa mikron ukuran yang bisa lolos ya. Kalau kita lihat, ini 0,10 sampai 0,1 mikron. Lebih kecil lagi 0,1 sampai 0,01 mikron, 1/10 sampai 1/100. Nah, ini yang dinamakan ultrafiltrasi. Kalau kita lihat berapa butuh tekanannya? Tekanannya butuh 0,2 sampai 5 bar. Nah, kalau nanofiltrasi gimana? Lebih kecil lagi, 0,01 sampai 0,001 mikron, 1/1000 gitu ya. 1/100 sampai 1000 range-nya. Kita butuhkan berapa tekanan? 5 sampai 10 bar. Semakin kecil, lebih kecil lagi, 1/1000 dan 1/10.000 mikron. Nah, ini sudah disebut reverse osmosis. Tekanan yang dibutuhkan 10 sampai 150 bar.
Nah, ini contoh ya, contoh membran. Yang pertama masih ultrafiltrasi tadi kan. Nah, kira-kira tuh bentuknya seperti ini. Jadi kalau penampang depan gitu ya, kira-kira bentuknya seperti ini. Nanti air yang bersih keluar dari ini. Di sini air yang kotor masuk. Di air yang bersih keluar dari sini. Nah, bentuknya itu seperti ini. Kalau lihat susunan seperti ini itu membran. Membran itu dibuat dari apa sih, Bu? Gitu ya, macam-macam. Ada yang dari keramik, ada yang dari pati, ada yang dari macam. Nah, ada yang dari kayak bahan tekstil begitu gitu ya. Nah, dia yang pasti ini digulung-gulung terus gitu ya sebagai media filternya. Nanti di bagian tengah itu hasil apa namanya yang sudah kita filter, hasilnya sudah bersih. Kalau penampangnya kita lihat seperti ini. Nah, ini contohnya. Kalau kalian masuk lab OTK ada ini. Ultrafiltrasi kan dari raw water dipompakan, difilter antara 10 sampai 300 miometer filternya, kemudian airnya melewati membran. Nah, di sini proses hasil produk ultrafiltrasi yang kotornya disimpan. Nah, ini kotornya ini bisa diolah lagi nanti di BWTP, nggak bisa gitu ya karena sudah banyak kontaminannya. Bisa juga karena ini ada air bersihnya, kontaminannya tidak begitu tinggi. Ini ada untuk sistem black flushing. Nah, itu harus diingat ya. Back flushing bukan back flushing. Nah, back flushing itu air yang sudah keluar dipompakan balik biar di membran itu padatan yang menempel di membrannya itu lepas gitu ya. Terus kita filter lagi gitu. Jadi berulang-ulang seperti itu. Kemudian, nah ini filtrasi in-out operation menggunakan membran high-tech. Kita lihat ya, bagaimana membran itu bekerja. Mungkin kalian juga sudah ada di lab TK gitu ya. Nah, kita lihat. Saya coba carikan animasinya, mungkin akan lebih gampang untuk dicerna gitu ya. Maksud kamu? Hollow fiber ultrafiltration membranes were developed by MRTS Singapore with the granted aid by the National Science and Technology Board Singapore. After successful development and registering intellectual property rights in Singapore, MRTS established its regional manufacturing facility in Chennai. Membrane High-Tech is manufacturing various ranges of UF membrane elements from 35 meter squared to 100 meter squared membrane active areas with single-bore, multi-bore fiber technology. Operations of MHT UF membranes are 1. Filtration. Feed water flows inside the hollow fiber ultrafiltration cartridges. The particulate and colloidal particles are filtered through the inner skin of the hollow fibers. The filtered water comes out through the outer skin of the fibers, which flows into central permeate collector tube of the UF membranes. The duration of filtration varies between 20 minutes to 60 minutes. Two, forward flush.
bisa A. melihat Forward flush penjelasan is tadi. done 2 times. First is before backwash. Second is after backwash. Forward flush A is an end-to-end operation wherein the flush water enters and leaves through the fiber capillary. The particles deposited inside the fiber will be flushed out during this operation. This will remove barrier in the fiber for better backwash flow through the pores. Three, backwash. There are 2 steps in the backwash process. 1. Top drain. 2. Bottom drain. 1. Top drain. In the top drain mode, the backwash is done in out-to-in method, wherein the UF permeate flows in the reverse direction, that is from the outer skin, and flows out into permeate collector, similar to PSF backwash. In the top drain mode, the backwash water comes out through the top drain nozzle and flows out. Two, bottom drain. After completing the backwash in top drain mode, the backwash takes place and the backwash water comes out through the bottom drain nozzle. Four, forward flush B. Forward flush B is done after both top drain and bottom drain of the backwash cycle is completed for flushing of particles collected in the fiber capillary. Dipahami kira-kira proses membran bekerja? Jadi ya, bisa dipahami kira-kira membran bekerja? Metodenya? Nah, bagaimana air kotor yang tadi difiltrasi, di sini membrannya, kemudian air itu air bersih yang nanti akan menjadi produk kita. Nah, tentu kalau sudah eh, apa namanya sudah bersih airnya, ada air kotor. Nah, ini ada kotoran di dalam membran. Nah, kita harus backwash ya, di flushing. Itu ya. Jadi harus bisa menjelaskannya sesuai yang apa saya tayangkan tadi. Oke, saya lanjutkan. Ini yang membran tadi ya, sama. Oke, stop dulu. Kita buka PPT yang berikutnya.
Kita masuk ke tadi sebelum membran ada kita penghilangan logam ion ya, ion logam. Ion exchange softening. Nah, ini pra-pengolahan air umpan sebelum masuk ke membran, karena kalau masih ada ion-ion, ion itu akan menjadi masalah ketika kita membran. Kita harus hilangkan dulu ya sebelum masuk reverse osmosis. Kalau masuk di tadi di ultrafiltrasi masih nggak apa-apa. Seperti gambar tadi kan ultrafiltrasi, belum apa namanya, belum membran reverse osmosis. Nah, kinerja dari ion exchange kita menghilangkan mineral atau demineralisasi proses, demineralisasi proses. Kita menggantikan, ini semacam reaktor fixed bed ya, di dalam sini kita taruh resinnya, kemudian air kita semprotkan dari atas yang masih mengandung ion, kemudian di sini resin itu akan menangkap. Nah, kalau CaSO4 dengan NaCl yang ditangkap apa? Ionnya ya, Ca2 plus, Ca2 plus sama Na plus gitu ya. Nah, kemudian ada lagi anion exchange. Jadi nanti dia berikatan dengan, kalau Ca2 cocoknya dengan SO4 2-min, kalau NaCl nanti dia menjadi apa namanya, ion juga ya, jadi memecah ion ini. Nah, resin ini menangkap gitu ya. Nah, sekarang anionnya ada SO4 2-min sama Cl-min. Ditangkap juga sama resin gitu ya. Nah, resinnya ini mengandung OH gitu. Nah, ini anion exchange-nya. Jadi nanti di sini sudah tidak ada lagi CaSO4 sama Na plus gitu ya. Makanya ion exchange atau anion dan kation exchange. Nah, setelah itu diapakan gitu ya? Setelah itu kita tambahkan gitu ya. Ion exchange tadi. Kalau misalnya kita mau lihat nanti kan lama-lama sih di mixed bed-nya itu ion kation-kation akan tertangkap, anion-anion akan tertangkap gitu ya. Jadi dia ada ion exchange, ada resin kation, ada resin anion. Nah, ini kalau kita mau lihat metodenya, mungkin di praktikum juga tidak semua dari kalian dapat ya, atau dapat semua tuh. Bolehlah kita lihat animasinya. Bagaimana ion exchange dan anion exchange itu tertangkap oleh resin. Dengan studi kasus melunakkan air sada. Ini akan membahas resin pertukaran ion atau ion exchange. Dengan studi kasus melunakkan air sada. Juga akan dibahas pengertian air sada, proses pertukaran ion, peran resin dalam pertukaran ion, macam-macam resin, regenerasi resin, serta kelebihan dan kelemahan dari resin. Pertukaran ion merupakan suatu proses fisik kimia yang terjadi pada resin. Ada resin yang dapat menerima atau menangkap ion positif, dan ada pula resin yang menerima atau menangkap ion negatif. Larutan.
Kemudian resin akan melepas ion-ion Permisi, Prof. Tidak terlihat share screen-nya. dengan jumlah ekivalen yang sama juga. Resin penukar ion adalah polimer yang dapat melepaskan ionnya, kemudian mengganti atau menukar dengan video ini akan membahas resin pertukaran ion atau ion exchange dengan studi kasus melunakkan air sada. Juga akan dibahas pengertian air sada, proses pertukaran ion, peran resin dalam pertukaran ion, macam-macam resin, regenerasi resin, serta kelebihan dan kelemahan dari resin. Pertukaran ion merupakan suatu proses fisik kimia yang terjadi pada resin. Ada resin yang dapat menerima atau menangkap ion positif, dan ada pula resin yang menerima atau menangkap ion negatif dari suatu larutan. Kemudian resin akan melepas ion-ion dengan muatan yang sama dengan jumlah ekivalen yang sama juga. Resin penukar ion adalah polimer yang dapat melepaskan ionnya, kemudian mengganti atau menukar dengan ion lain yang ada dalam suatu larutan yang dialirkan ke permukaan tersebut. Banyak resin buatan atau resin sintetis yang digunakan dalam proses pemurnian air, seperti pelunakan air sada. Resin biasanya berbentuk manik-manik mikro berukuran kecil, biasanya berwarna putih atau kekuning-kuningan. Resin mempunyai banyak pori dengan luas permukaan yang besar. Ada dua macam resin, yaitu resin kation dan resin anion. Resin kation mengandung ion positif yang dapat dilepaskan, yaitu H+ atau Na+, untuk ditukar unsur kation yang ada dalam air. Resin anion mengandung ion negatif yang dapat dilepaskan, misalnya OH- atau Cl- untuk. Oke, sampai situ cukup untuk ion exchange. Berikutnya kita masuk ke dealkalisasi, gitu ya, dealkalisasi. Nah, dealkalisasi ini khusus untuk menghilangkan golongan alkali, gitu ya, 1A. Nah, setelah proses pelunakan tadi, beberapa sistem pengolahan air umpan boiler akan memanfaatkan dealkalisasi untuk mengurangi alkalinitas atau pH. Suatu pengotor dalam air umpan boiler dapat menyebabkan pembentukan busa, korosif, dan penggetasan pipa, gitu ya. Dealkalisasi natrium klorida merupakan resin penukar anion yang kuat untuk mengganti bikarbonat, sulfat, dan nitrat untuk anion klorida. Meskipun tidak menghilangkan alkalinitas 100%, namun menghilangkan sebagian besar alkalinitas dan dengan proses yang mudah diterapkan dan ekonomis. Nah, dealkali ini, dealkalisasi asam lemah dapat menghilangkan kation yang berikatan pada bikarbonat dan mengubahnya menjadi karbon dioksida karena memerlukan degasifikasi. Nah, ini kira-kira prosesnya. Dia perlu degasifier, kemudian nanti alkali di sini kan biasa berikatan kalau Na2CO3 gitu ya, NaHCO3 atau
Ca, CO3. Nah, itu ya yang yang ada di kontaminan air itu. Nah, ini kemudian dilepaskan prosesnya, kemudian nanti digasifier untuk menangkap si alkalinya itu. Berikutnya, nah, diagram alir proses menunjukkan ringkas utama dari proses dealkalisasi. Maaf, Prof, permisi lagi, share screen-nya tidak terlihat. Oh, Ibu ini sudah pindah-pindah itu ya, jadi saya lupa nih. Oh, mesti ngulang lagi. Nah, ini prosesnya seperti ini. Jadi ada resinnya di sini yang menangkap, nah dialirkan. Nah, ini gasifier. Jadi dia mengubah gitu ya, mengubah karbonat-karbonat itu nanti menjadi CO2 gitu ya. Nah, di sini ada stripper. Jadi ada penangkap pembersih pembersih gas gitu ya. Nah, stripper itu nanti gas CO2 dilepaskan ke udara. Di sini sudah tidak ada alkalinya nih yang ada di sini. Prosesnya, kira-kira unit prosesnya kira-kira seperti ini. Oke. Kemudian di diagram alir ini ya, kita lihat bahwa terdapat dua lapisan resin asam kuat dioperasikan dalam dua bentuk berbeda secara paralel. Satu kolom yang memiliki resin SaC dalam bentuk Na+, kemudian bejana lainnya di sini itu adalah resin SaC yang bentuknya H+. Nah, lapisan resin dalam bentuk natrium bertindak sebagai unit pelembut atau softening gitu ya. Nah, lapisan resin tambahan dalam bentuk hidrogen beroperasi sebagai unit demineralisasi. Nah, air umpan influen dibagi menjadi dua aliran. Satu aliran memasuki resin kation dalam kolom berbentuk yang ada natrium, kolom A gitu ya. Kemudian sisanya memasuki resin dalam kolom berbentuk hidrogen, kolom B gitu ya. Kemudian air keluar dari kolom A mengandung 100% alkalinitas influen dan air pada kolom B mengandung benar-benar nggak ada alkalinitasnya. Dan keasaman mineral bebas gitu ya. Kemudian nanti hasil yang air sudah bersih ini keluar dari kolom ini. Oke. Yang berikutnya ini masih proses degasifier tadi. Reaksinya adalah sodium bikarbonat direaksi dengan hidroklorik asid asam HCl gitu ya, HCl atau sulfurik asid, asam sulfat atau asam nitrat, asam kuat lah gitu ya, dimasukkan ke sini. Nah, nanti akan menjadi sodium chloride, sodium sulfat, sodium nitrat plus karbon asam H2CO3 ya. Hasilnya itu. Nah, nanti dia H2CO3-nya ini yang di degasifier ini gitu loh. Dipecahkan lagi menjadi air dan CO2. Nah, CO2-nya itu kan lepas ke udara. Nah, karena sodiumnya itu sudah diikat kan sama yang ini klorin, sulfat, nitrat ini, maka di sini sudah tidak ada lagi sodiumnya. Na-nya gitu ya, maksudnya Na-nya. Maaf Ibu, punten, untuk PPT-nya nggak terlihat Ibu, ada yang menghalangi gitu, Bu. Oh, kok bisa nggak terlihat? Di saya bisa. Iya, sudah Bu. Terima kasih ya, Bu. Hah? Tadi nggak terlihat, nggak terlihat kenapa ya? Nah, kalau sekarang gimana? Ketutupan Bu. Tadi, udah sempat kelihatan, tapi sekarang ketutupan. Nah, loh, ketutupan sama apa? Andu. Sekarang tertutup.
Kok aneh? Iya, Prof. Waduh, kalau di layar saya baik-baik aja nih. Coba saya Ini ketik. sudah, Prof. Hah? Ini sudah terlihat. Nah, kok aneh tambah kadang keluar, kadang enggak gitu. Coba saya share di all ya. Ya cobalah, yang penting kalian bisa lihat itu prosesnya. Bagaimana jadi di air itu setelah kita tadi ya, kita bersihkan ion exchange itu ada masalah lagi nih. Masalahnya apa? Na-nya. Na itu bentuknya sodium bikarbonat, NaHCO3 gitu ya. Nah, kita harus ilangin juga gitu ya. Kita harus ilangin juga. Nah, kita larutin lah apa namanya? eh senyawa-senyawa tadi yang asam-asam kuat. Nah, itu dia bereaksi kan. Setelah bereaksi, sodiumnya itu ditangkap sama klorid, sama sulfat, sama nitrat. Membentuk sodium sulfat, sodium klorid, sodium nitrat. Sama H2CO3, karbonik asid itu kan H2CO3. Nah, selanjutnya H2CO3 ini sama degasifier, yang ini nih, ya, itu dia dipecah lah ya, membentuk H2O dan CO2. CO2-nya dilepas ke udara. Apa yang kita dapat? Nah, ini di sini itu sudah tidak ada sodiumnya gitu ya. Sudah bersih. Karena sodium itu juga penyebab scaling gitu. Oke. Dan berikutnya kita demineralisasi. Nah, mineral-mineral yang masih ada Fe, ya logam-logam lah ya, mineral itu. Kita copy deh. Sekarang kita stop ya, kalian ingetin ya. Kalau saya lupa lagi balikinnya, maklumlah nih Ibu, dia udah tua nih. Suka lupa kalau bolak-balik. Nah, kita lihat bagaimana sih dia bekerja. Video ini akan Oh, ini. membahas resin pertukaran ion atau Salah ini. Oh, ini lagi. Salah nih linknya, salah copy kali saya ya. Ntar deh. Kita ini amati aja ini. Prosesnya ya. Di sini raw water masuk ke dalam beberapa filter, kemudian activated carbon. Nah, biasanya kalau ada multi grade filter, sebelum ada multi grade filter ini tetap harus ada koagulan flokulan sedimentasi. Kemudian difilter gitu ya. Ditambahin gambarnya. Kemudian ada activated carbon. Kelihatan nggak nih? Saya gedein aja. Kelihatan gambarnya? Hilang. Nah, jadi baru kecil aja deh, kecilin. Ininya kita ilangin. Ini salah copy nih. Sebenarnya ada demineralisasi. Ya, sampai sini tadi ada asam, di sini kation anion exchange. Kemudian tadi yang degasifier tadi ya, degasifier yang menghilangkan sodium. Nah, kemudian nanti ada lagi kita ada pasang anion
resin gitu ya. Kemudian berikutnya di sini yang tadi ya, demineralisasinya, prosesnya. Discharge pH-nya itu mmm, kalau banyak ion logam itu menyebabkan dia bereaksi dengan OH gitu ya. Pasti pH-nya tinggi. Nah, kalau pH-nya tinggi, kita harus turunin dengan cara tadi itu, dialkilasi. Flow diagramnya kira-kira seperti ini. Punten Prof, belum terlihat lagi Prof. Aduh, kelihatan nih ya, saya sudah tua sekali, sudah suka lupa ini. Nah, terakhir ya, adik-adik, karena juga harus jam 4 juga saya harus pergi. Kita pakai reverse osmosis. Nah, reverse osmosis ini membran paling kecil, ya, paling kecil. Intinya itu reverse itu aliran balik, gitu ya. Kalau misalnya ada larutan seperti gambar ini, konsentrasi tinggi, air bersih, gitu ya. Nah, air itu akan mengalir dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, sehingga nanti keseimbangan, gitu kan. Itu namanya proses osmosis dari yang sedikit jumlah airnya atau air bersih lah gitu ya, kontaminannya sedikit dengan kontaminan yang banyak gitu kan, ini lebih pekat artinya kan. Air itu akan pindah ke sini dari kiri ke kanan. Terbalik. Nah, air ini ya, aliran air. Jadi air itu akan pindah ke kiri ke kanan. Sekarang kita pengennya ini air yang kotor, kita mau jadikan air bersih kan gitu ya. Maka kita reverse alirannya. Kita balikin alirannya dari yang kotor ke yang bersih. Nah, itulah intinya reverse osmosis itu. Nanti kalian baca gitu ya. Jadi osmosis itu kalau ada larutan dipisahkan oleh membran. Misalnya larutan garam. Kalau saya dulu kalau nggak salah SMA itu kan ada larutan garam dengan air bersih. Larutan garamnya ini tinggi jumlahnya gitu ya, banyak gitu. Tapi air itu rendah. Kita biarkan dia misalnya ada tisu atau apa gitu yang kita pisah kemudian dia bisa lewat gitu ya, bisa terjadi osmosis. Osmosis itu adalah fenomena biasa, fenomena fisika biasa gitu ya. Di mana air itu akan berpindah dari yang konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Ya, kalau gitu air garamnya itu tadi pendek, air bersihnya banyak gitu ya. Jadi nanti air garamnya akan seimbang dengan airnya karena nanti ada perpindahan melalui osmosis. Nah, di dalam pemurnian air kita balikin. Caranya bagaimana? Kita tambah di sini pompa gitu ya. Kita kasih pressure dia. Nih, kita kasih pressure. Akhirnya tadinya air kan harusnya masuk ke sini. Karena ada tekanan ini, air itu melewati membran, reverse dia ke sana. Nah, disinilah yang dimanfaatkan oleh para peneliti untuk mendapatkan air bersih untuk umpan boiler, gitu ya, di sini. Jadi di sini air yang bersih, jadi kontaminannya dikit malah tidak ada lagi sama sekali kontaminannya. Boleh kita lihat lah ya fenomena untuk osmosis karena nanti kalian juga perlu belajar sendiri boleh lah ya untuk desalinasi air laut gitu ya, desalinasi air laut. Saya udah nggak sempet ngajarinnya, tapi prinsipnya sama, desalinasi air laut. Sensodyne dengan harga terjangkau, mulai dari Kita lihat. What would you like to taste today? How about I'll teach. Nah, Before we can talk about osmosis, let's do a quick review about solutions. Solutions have a solute, like salt or sugar, that gets dissolved in a solvent, kalau ini such sugar, as water. gula. Okay, so now that we know what solutions are, check out this experiment. This tube has a membrane right here that separates two solutions. Membrane ada di situ.
The solution on the right has a higher concentration of solute, and the solution on the left has a lower concentration of solute. Make a hypothesis. What do you think is going to happen? Now, watch what happens over time. Nah, Did you notice secara that the alami level dia of blue begitu kan ya. solution on the right went up Air and the bersih level of solution akan on the left went down? konsentrasi rendah Can you ke explain why this konsentrasi tinggi. occurs? This happened because of Maaf, videonya belum terlihat. water across a semi-permeable or selectively permeable membrane, such as the plasma membrane that surrounds cells. Aduh, saya ini. During osmosis, water diffuses down its concentration gradient from higher to lower water. Before we can talk about osmosis, Sudah let's do kelihatan? a quick review about solutions. Solutions have a solute, like salt or Sudah, sugar, Prof. that gets dissolved in a solvent, such as water. Okay, so now that we know what solutions are, check out this experiment. This tube has a membrane right here that separates two solutions. The solution on the right has a higher concentration of solute, and the solution on the left has a lower concentration of solute. Make a hypothesis. What do you think is going to happen? Now, watch what happens over time. Did you notice that the level of blue solution on the right went up, and the level of solution on the left went down? Can you explain why this occurs? This happened because of osmosis. Osmosis is the diffusion of water across a semi-permeable or selectively permeable membrane, such as the plasma membrane that surrounds cells. During osmosis, water diffuses down its concentration gradient, from higher to lower water concentration, just like other molecules or ions. You can also say that water moves from an area of lower solute concentration to an area of higher solute concentration. Sometimes this confuses people, but if you think about it, it makes sense. For example, a solution with 1% solute is 99% water, but a solution with 20% solute is only 80% water. The higher the solute concentration, the lower the water concentration, and vice versa. In our experiment, water moved toward the area with the higher solute concentration. Here's an easy way to remember the direction that water will flow during osmosis. Water follows solute. If you can remember that, you're basically all set. But we do use a few terms to describe relative solute concentrations that you need to know. 1. Hypertonic. If we are comparing two solutions, the area with the higher solute concentration Karena is kita hanya memahami osmosisnya, gitu ya, osmosisnya. Sekarang fenomena fisika biasa kan osmosis itu. Nah, untuk penjernihan air kita pakai reverse osmosis gitu ya. Reverse osmosis kita balik, kita kasih tekanan dia, kemudian dia akan menjadi aliran balik yang dari mana aliran yang air kotor tadi atau air gula tadi. Nah, kalau di dalam penyiapan air kita pakai air yang masih ada kontaminan kira-kira begitu ya. Nah, ke air yang tidak ada sama sekali lagi, nol gitu ya, turbidity, TSS, dan lain-lainnya. Makanya ini banyak dipakai oleh pada proses penyiapan air untuk industri, terutama air boiler, reverse osmosis itu banyak dipakai. Kita lihat prosesnya sekarang. Terus, aktif terus. How does a reverse osmosis system work? A reverse osmosis membrane is constructed from a membrane flat sheet. They are comprised of 3 layers: a polyester fabric support base, a microporous polysiphone layer, and 0.2 micron thick polyamide. How does a reverse osmosis system work? A reverse osmosis membrane is constructed from a membrane flat sheet. They are comprised of 3 layers: a polyester fabric support base, a microporous polysiphone layer, and a 0.2 micron thick polyamide barrier layer. The polysiphone layer strengthens the very thin barrier layer. It's the barrier layer that removes organics, chemicals, bacteria, and salts from the water. The membrane flat sheet is combined with a sheet of feed channel spacer. This provides turbulence and creates space between the membrane sheets for the feed water. A sheet of permeate spacer is added to the membrane sheets and feed channel spacer.
This enables the water product or permeate to flow evenly across the entire membrane surface, even under high pressure. The back of the membrane is glued along each of the 3 exposed sides and rolled around the core tube, also known as the permeate collection tube. Feed water is forced through the feed channel spacer and into the barrier layer of the membrane. Water passes through the membrane surface into the permeate channel. It flows in a spiral direction and collects in the core tube. This water is the final reverse osmosis water or permeate. There can be up to 7 spiral wound elements loaded in one pressure vessel. Once the end adapter is connected to the last element and the pressure vessel is sealed, feed water can be introduced. Feed water is pumped in at high pressure into the vessel as it travels. Pure water passes through the membrane while larger particles such as salt, bacteria, and viruses do not. The final permeate water is collected from the end of the elements. The concentrate or waste from that vessel flows to another stage, producing more reverse osmosis water. In this complete water solutions reverse osmosis example, there are 6 reverse osmosis trains, each with 3 stages. This design produces the highest amount of reverse osmosis water with reduced concentrate or waste. Stage 1 has 52 pressure vessels. Stage 2 has 24 pressure vessels. And Stage 3 has 12 pressure vessels. Up to 13 million gallons of water are fed to the reverse osmosis system on a daily basis. As the feed water passes through each stage, osmosis permeate water is extracted. 80% of all feed water is recovered as permeate, reverse osmosis water in this example. The remaining waste or concentrate contains high salt and impurities that is undesirable to send to another stage or recycled. It's sent to waste or used in other applications. Contact Complete Water Solutions. Nah, itu membrannya. Kalau nggak salah saya tuh ada 1 unit proses yang memang ada membrannya, ada proses apa-apanya. Coba ya, saya lihat. Oke, bagaimana unit pengolahan air dengan reverse osmosis dan nanofiltrasi itu bekerja secara flow diagramnya gitu ya. Kita lihat terakhir nih videonya. My wife said, "You win, we'll fly to Asia. If I win, we'll fly to Paris. I bet you won't get toned with just Tai Chi walking before Christmas. Guess who won?" My dad can't lose weight with Tai Chi, so it's a scam? Oh, no, he probably just It wrong. Hi, welcome to FADIC. In this video, we will learn the working of reverse osmosis plant along with understanding the equipment involved in this filtration process. Reverse osmosis plant equipments are raw water tank, feed water pump, sand filter, carbon filter, cartridge filter, high pressure pump, RO vessels, reject water tank, product water tank. As we all know, reverse osmosis is a highly advanced filtration method widely used across various applications. It effectively eliminates 2 types of impurities: suspended solid impurities and dissolved solid impurities. So let's start with the working animation. In reverse osmosis plant, suspended solids is removed through conventional macrofiltration process and dissolved solids removed through cross-flow filtration process. Let's start with the macrofiltration process. Using a feed water pump, raw water is pushed at a constant pressure through the conventional macrofiltration process. In macrofiltration, suspended solids are removed by passing raw water through filter media in a perpendicular direction. The entire water flows through this media, creating a single inlet and exit stream. Example of filtration equipment includes sand filter, dual media filter, multimedia filter, carbon filter, cartridge filter, and back filter. Macrofiltration specifically targets undissolved particles larger than 1 micron.
the removal of suspended and colloidal particles release on their deposition on the surface of filter grain, allowing the rest of water to flow through the bed of these grains. The most common filter media used in the reverse osmosis plant are sand filter and carbon filters. If you want to learn detailed animation and process operation of filter media, then you can watch my this video where I explain the operation of sand filter. Once large suspended particles are removed, the remaining water is fed into the cartridge filter. It's an absolute pore size of less than 10 microns meter filter. The primary purpose of using this pore size is to ensure the particles larger than 10 microns are removed before entering the RO membranes. This pre-treatment with the conventional macrofiltration process ensures that the water entering into the reverse osmosis membrane is free from large impurities and colloidal impurities. Let's discuss cross-flow filtration. Using a high-pressure pump, feed water is continuously propelled at an elevated pressure to the membrane system. Within this membrane system, the feed water is divided into low saline or purified product. Low saline or purified product, referred as permeate water, and high saline or concentrated brine, known as concentrate or reject water, as you can see in the working animation. Due to the continuous flow across the membrane surface, rejected particles do not accumulate but are instead swept away by the concentrate stream. Consequently, one feed stream is divided into two exit streams, the solution passing through the membrane surface and the remaining concentrate stream. This example, as we discussed, is a multi-stage system where two or more modules are arranged in parallel sequence. Modules are added to the system design as needed. Like here, 5 RO vessels are added and each RO vessels have couple of membranes inside it. With the increase of number of RO vessels, the overall capacity of the plant will increase and its overall recovery also go higher. That's all from today's video. Hope you guys like my video. If you like my video, do hit on a subscribe tab and press the like button. Oke, saya rasa sampai sini sudah selesai pembahasan kita tentang teknologi terkini untuk penyediaan air proses sampai ke membran tadi gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Jadi Cukup, kalian Prof. sudah paham ya, tadi ada gambarnya, walaupun bahasa Inggris ya mestinya mahasiswa paham apa yang dia bilang gitu ya. Kalau nggak paham dia blok diagramnya, tadi sebelah kiri adalah menghilangkan kontaminan yang besar, yang kecil sudah di unit membran gitu ya. Unit membran dia pasang beberapa gitu tadi ya. Nah, intinya kontaminan terakhir yang masih mengotori air itu bisa dihilangkan hampir 100% dengan membran. Oke, masih ada yang mau ditanyakan kira-kira? Sudah sore? Halo, open kamera dulu barangkali. Kira-kira tadi proses untuk air boiler dia sangat lengkap ya, berbeda dengan air yang dipakai untuk sanitasi. Ada demineralisasi, alkilasi, softening, kemudian sampai ke membran tadi.
Nah, itu yang sudah ya masih dipakai sampai saat ini di industri untuk penyiapan air umpat boiler. Silakan, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Cukup? Nah, kok diem aja nih? Kalau belum cukup, saya yang nanya. Sepertinya cukup, Prof, karena ada yang mau kelas online di jam 4 ini, Prof. Kenapa? Karena ada yang mau kelas online, Prof, di jam Oh 4 iya ini. ya, oke. Kalau gitu kita close aja ya perkuliahan kita hari ini. Jangan lupa absen. Kita nanti sepakati hari Kamis atau hari Jumat kita adakan kuis untuk persiapan UAS dari semua yang sudah kita bahas itu. Kita akan pendadaran pengetahuan lah ya, pemahaman dan pengertian. Nah, oke deh, semoga apa yang saya share kepada kalian dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita ketemu pada kuis minggu depan. Minggu ini ya, hari Kamis atau hari Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Jangan lupa absen ya. Recording stopped.